Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Ya Tuhan Allah pemilik kehidupan kami, terima kasih untuk hari baru yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Kami akan melanjutkan segala aktivitas kami, namun terlebih dahulu kami mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, di dalam firman Tuhan hari ini, Paulus hendak mengingatkan orang-orang Kristen yang ada di Efesus dan kita pada saat ini untuk memiliki kehidupan baru di dalam Kristus yang terlihat, terwujud di dalam kehidupan kita dengan sesama kita sebagai tubuh Kristus. Hidup baru atau menjadi manusia baru ialah keadaan di mana kita meninggalkan cara hidup yang lama dan hidup baru dengan semakin mengenal Kristus. Kita semua telah mengenal Kristus yang merupakan Maha Kasih. Maka kita yang percaya kepada Kristus juga melalui firman Tuhan hari ini diarahkan, diajarkan untuk mewujudkan kasih itu. Bapak Ibu, di dalam ayat ini dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Kata tetapi menunjukkan suatu pertentangan di mana orang Kristen yang sebelumnya hidup dalam kepahitan, kejahatan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah antar sesamanya diajak untuk hidup baru dalam kasih yang telah Kristus anugerahkan. Di dalam firman Tuhan hari ini wujud kasih itu dimanifestasikan, diarahkan dalam 3 wujud. Yang pertama, Paulus mengingatkan agar orang Kristen hidup ramah seorang akan yang lain. Ramah di sini menunjukkan kepada sikap murah hati, pemurah. Belakangan ini ketika kita bersikap ramah dengan orang lain di tengah kehidupan yang individualis, kadang-kadang kita justru dianggap aneh dan disebut dengan SKSD, sok kenal, sok dekat. Tetapi sebagai orang Kristen yang telah memiliki kehidupan baru, kita diajarkan untuk terus melakukan kebaikan. Hidup ramah apapun penilaian orang kepada kita. Ramah sama dengan murah hati, artinya mau mengarahkan kita supaya kita menjadi orang yang pemurah, yang berinisiatif dalam membangun hubungan yang baik dengan sesama kita. Jangan karena gengsi kita, jangan karena egois kita tidak membangun hubungan yang baik. Tetapi sebagai orang Kristen, hendaklah kita menjadi orang yang ramah terhadap orang lain. Yang kedua dikatakan penuh kasih mesra. Kita sangat sering mendengar ungkapan yang mengatakan bahwa kasih itu sangat mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Tetapi sebagai orang Kristen yang telah dianugerahkan Roh Kudus, marilah kita berikan diri kita kepada tuntunan Roh Kudus Bapa dan Ibu, supaya Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk mewujudkan kasih mesra di dalam kehidupan kita. Penuh kasih mesra berarti tidak setengah-tengah, tidak membedakan siapa yang mau kita kasihi, apakah dia tetangga kita yang dekat atau yang jauh, satu persekutuan dengan kita, tanpa memandang bulu, tanpa memandang status, maka kita membangun hubungan yang mesra. Sebagai orang Kristen yang telah memiliki kehidupan baru, kita menjalin hubungan yang erat, akrab dengan semua orang. Firman ini juga mengingatkan kita untuk saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus juga telah mengampuni kita. Hampir setiap minggu ketika kita beribadah, kita mengucapkan doa Bapa kami, Bapak dan Ibu, yang di dalamnya dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya firman ini juga mau mengingatkan kita supaya kita menjadi orang yang menghidupi setiap doa kita. Ketika kita berdoa, mengaku bahwa kita mengampuni kesalahan orang lain, maka ampunilah orang lain. Bapak Ibu, kasih sangat banyak menutupi kesalahan. Kita tidak akan bisa menjadi orang yang ramah, kita tidak bisa menjadi orang yang penuh kasih mesra jika kita masih belum sanggup, belum mampu untuk mengampuni orang lain. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, sebagaimana Allah telah mengampuni dosa-dosa kita dengan mengaruniakan anaknya Tuhan Yesus Kristus sebagai tebusan, maka marilah kita yang percaya kepadanya juga mengampuni sesama kita. Tuhan kiranya menguatkan dan memampukan kita melalui Roh Kudus-Nya hidup ramah, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami sebagai orang Kristen untuk hidup di dalam kehidupan baru yang mewujudkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami terhadap sesama kami. Kami diingatkan supaya kami menjadi orang yang ramah terhadap saudara kami. Juga kami diingatkan untuk hidup di dalam kasih yang mesra dan mau mengampuni. Engkaulah Tuhan yang memberikan kepada kami hati yang tulus hingga kami boleh membangun hubungan yang baik dengan sesama kami dengan ketulusan dan kasih yang daripada Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, pada hari ini di dalam aneka kegiatan kami, pekerjaan kami, Engkaulah Tuhan yang menuntun, menguatkan dan memampukan kami agar kami melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Berkatilah saudara-saudari kami yang pada saat ini terbaring lemah karena sakit penyakit mereka. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi mereka yang sedang bergumul, memiliki banyak persoalan, Engkaulah Tuhan yang menambahkan kekuatan, pengharapan dan iman kepada mereka hingga mereka mampu melihat kuasa Tuhan di dalam setiap persoalan kehidupan mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semangat menjalani aktivitas Bapak dan Ibu, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.